Selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Wahidi untuk membahas tentang pewarisan sifat. Ya, setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian metabolisme, berikutnya adalah substansi genetika. Kemudian setelah itu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itulah nanti yang menyebabkan sifat itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagaimana seluk-beluk pewarisan sifat? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Baik, anak sekalian, bahwa tujuan pembelajaran pada pewarisan sifat ini adalah siswa dapat mengenal alel, genotip, fenotip, dan gamet. Kemudian kalian juga bisa menerapkan pemahaman tentang pola pewarisan sifat menurut Mendel. Kemudian bisa menyimpulkan tentang persilangan menurut Mendel. Kegiatan pembelajaran nanti ya kita pengenalan tentang istilah-istilah alel, genotip, fenotip, dan gamet. Kemudian kita menerapkan pemahaman pola pewarisan sifat menurut Mendel sesuai dengan contoh. Contohnya seperti apa? Bisa monohibrid, dan di sisi lain nanti bisa dihibrid. Untuk yang untuk yang penyimpangan semu hukum Mendel tidak dibahas di sini karena ini pertemuannya sangat singkat sekali. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat kesimpulan tentang persilangan menurut pola Mendel. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana pola tentang persilangan menurut Mendel? Kita lihat sebelumnya. Ada istilah-istilah ya. Yang pertama ada istilah alel. Alel kita lihat. Alel itu adalah gen alternatif. Itu bisa B besar atau B kecil. Ini alel. Ini alel ya. B besar, B kecil. Ini A besar, A kecil, A kecil. Ini alel. P besar atau P kecil. Ini alel. Lokus yang mana? Lokus itu ya ini namanya lokus. B besar namanya alel dominan. B kecil alel resesif. Kemudian istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik namanya genotip. Sifat yang bisa dilihat oleh indera namanya fenotip. Kemudian yang baru saja atau yang biru saja, nah ini namanya gamet ini. Gamet. Ya, kromosom ini kromosom induk, kromosom jantan ini misalkan kromosom jadi induk betina, misalkan begitu. Nanti tapi jumlahnya tidak satu ya nih. Jadi kalau gamet itu jumlahnya tentu nanti kalau misalkan pada manusia jumlahnya kayak gini ada 23. Kalau pada makhluk hidup yang lain atau spesies apa begitu nanti jumlahnya akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah kromosom yang ada di gamet pada organisme. Baik, pola pewarisan sifat. Nah ini pola pewarisan sifat bahwa kita ditakdirkan itu memang sudah beraneka ragam dari sananya. Dari mana awal keragaman itu? Ya dari perkawinan misalkan antara kulit putih dengan kulit hitam, jantan hitam misalkan yang betinanya kulit putih misalkan. Atau penyilangan antara bunga ini warna biru bunga warna abu dengan bunga warna putih. Nah, ini bisa saja menghasilkan kombinasi, hasilnya bisa kombinasi antara kedua sifat yang berbeda antara induk mereka. Nah, ini awalnya dari sini.
ada proses spermatogenesis, ada proses oogenesis. Kalau pada kalau manusia ya ini, atau pada sebagian besar animalia. Kemudian kalau pada plantae seperti ini, prosesnya ada spermatogenesis, ada spermatogonium, spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Ini ya. Oke, kalau pada tumbuhan atau plantae seperti ini. Bagaimana kemudian hukum Mendel itu berpengaruh terhadap ilmu atau teori tentang pewarisan sifat? Ini kita lihat di sini. Ada beberapa proyeksi. Jadi kalau setelah hukum Mendel berkembang pesat, itu bisa dipakai kemudian memproyeksikan. Kalau misalkan tanaman warna ungu disilangkan dengan tanaman warna putih, itu seperti apa? Maka di sini hukum Mendel, setelah kita paham betul hukum Mendel 1, kita bisa memproyeksikan untuk yang persilangan monohibrid. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Nah, ini misalnya ada garis-garis ini, itu merupakan bentuk alternatif dari gen. Setiap individu diploid memiliki sepasang gen. Ini satu pasang gen. Satu dua pasang. Satu dua. Ini jantan betina. Kalau ini statusnya pada gamet ya. Jantan betina. Jika sepasang gen merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan. Alel tersebut tidak terekspresikan. Jadi kalau misalkan di sini ada A besar, itu misalkan untuk sifat M misalkan warna warna ungu. Kemudian ini U besar warna ungu. Coba kita lihat di sini. U besar warna ungu, kemudian U kecil itu warna putih, maka ungu sangat putih nanti seperti apa? Nah ini proyeksinya. Jika ada bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih, anaknya keturunannya dimungkinkan adalah warna ungu. Kemudian sama-sama F1 atau filial 1 disilangkan dengan filial 1 yang lain sama-sama warna ungu, kemungkinan besar anaknya adalah warna ungu 3, warna putih 1. Nah, perlu kita ingat bahwa simbol-simbol di sini, ini ada warna bunga ungu, kalau di sini purple ya. P besar, disilangkan dengan P kecil, itu bunga putih. Maka anaknya adalah P besar, P kecil, etarnya heterozigot, warnanya bunganya ungu. Kalau heterozigot warna ungu, berarti yang dominan itu adalah P besar, P kecil resesif. P besar dengan P kecil, ini sama-sama bunga warna ungu, diambil P besarnya, diambil P kecilnya setengah dari jumlah kromosomnya itu. Ini ketika disilangkan akan menghasilkan generasi berikutnya, yang mana P besar itu ada P besar ada 1, P besar P kecil ada 2, dan P kecil ada 1, sehingga P besar banding bunga warna ungu dibanding dengan bunga warna putih itu 3:1. Paham ya? Saya ulangi, bahwa bunga warna ungu disimbolkan dengan P besar disilangkan dengan bunga warna putih P kecil menghasilkan anakan namanya P besar P kecil. P besar P kecil disilangkan, ini misalkan jantannya P besar, kecilnya itu betina, akan menghasilkan anaknya seperti ini. P besar 1, P besar 1, P besar P kecil 2, P kecil 1. Jadi 3:1. Peluang anaknya P besar seperempat, P besar P kecil setengah, P besar P kecil seperempat. Dari sisi genotip. Dari sisi fenotip itu
purple dibanding putih atau ungu dibanding putih 3:1. Ini ciri khas daripada hukum Mendel. Bisa memproyeksikan persilangan yang monohibrid. Bagaimana yang dihibrid? Nah, ini kita lihat di hibrid. Bila ada dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkan sepasang sifat secara bebas. Tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain, atau alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Atau gen yang menentukan seperti tinggi tanaman dengan warna bunga satu tanaman lain tidak saling mempengaruhi. Misalkan ini bunga putih, bunga warna putih, ini batang pendek, ini tidak saling mempengaruhi dengan ini. Nah, ini tidak mempengaruhi ini. Batang pendek tidak mempengaruhi misalkan umur, usia bunga tidak mempengaruhi di sini. Misalkan usia bunga di sini tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh, kita lihat. Skema persilangan adalah seperti berikut. Ini. Ada kelinci putih, ekor pendek. Ulangi, buntut pendek ya, warna coklat. Buntut pendek, warna coklat. Disimbolkan dengan S besar, B besar. S besar, B kecil. S kecil, B besar, S kecil, B kecil. Oh, ini kita lihat. 2 yaitu 2 SB dan 2 S besar, S besar, S kecil, S kecil. S kecil, S kecil, B besar, B besar. Ini ya, sorry. Ini. Kemudian disilangkan dengan keduanya. Menghasilkan ini. S besar, B besar, B kecil, S kecil, B besar, disilangkan menghasilkan ini. Semua buntut pendek warna coklat dengan gamet 4, yaitu S besar, B besar, kemudian S besar, B kecil, buntut pendek warna coklat, S kecil, B besar, dan S kecil, B kecil, ada 4. Kemudian ini ya, semuanya buntut pendek warnanya coklat, buntutnya pendek semua. Tuh, pendek. Nah, ini kalau dikawinkan dengan sesamanya ya, akan menghasilkan ini F2 seperti ini. Interaksi F1 sama F1 menghasilkan warna coklat 9, buntut pendek warna coklat, buntut pendek warna coklat, ada 9, kita lihat. Kemudian buntut panjang warna coklat ada 3, tuh 2, 3. Ada buntut panjang pendek warna putih. Nah, buntut panjang warna putih 1. Buntut pendek warna putih ada 3, 1, 2, 3. Nah, jumlah rekombinasi ada 16. Itu ya. Itu nah, dengan ini kalau misalkan kita sudah tahu bahwa genotipnya ini S besar, S besar, B kecil, B kecil, S kecil, S kecil, B besar, B besar, maka kita tahu bisa memproyeksikan bakal seperti apa anak-anaknya itu. Bagaimana kalau misalkan S besar, B kecil disilangkan dengan S besar, S kecil, B besar, B kecil, ya nanti kita harus menggunakan coret-coretan lagi seperti ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan, nanti silakan ditulis di komentar. Oke, anak sekalian, itu saja pertemuan pada hari ini. Penilaian kognitif terdapat pada LKPD Pemeriksaan Sifat, silakan kalian kerjakan. Kemudian referensi yang Bapak pakai adalah biologi PB4, PDF, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.